Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Nama saya Lesya Fitri. Nama saya Jihan Aulia. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan sehari-hari, baik dari sisi positif maupun sisi negatif. Saya Lesya Fitri akan memaparkan tentang perkembangan teknologi serta sejarah singkat dan tren utama dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sebenarnya sudah dimulai sejak era revolusi pada abad ke-18. Namun, percepatan yang paling terasa terjadi di akhir abad 20 saat muncul komputer, internet, dan berbagai perangkat mobile. Beberapa tren utama dalam perkembangan teknologi saat ini yaitu yang pertama ada internet dan media sosial yang berkembang dari koneksi dial-up di tahun 1990-an hingga jaringan super cepat seperti 5G dan Wi-Fi 6 sekarang. Hal ini membuat kita bisa terhubung dengan siapapun di seluruh dunia secara instan. Yang kedua ada AI atau Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan seperti bisa menganalisis data, mengenali pola, dan memberikan rekomendasi cerdas. Yang ketiga ada Internet of Things atau biasa disebut IoT, yaitu berbagai perangkat pintar yang saling terhubung. Misalnya lampu merah yang bisa dikontrol lewat aplikasi, atau smartwatch yang bisa memantau kesehatan kita. Yang keempat ada blockchain atau cryptocurrency yang membuat transaksi keuangan menjadi lebih aman dan transparan. Dan yang terakhir ada bioteknologi serta robotika, yaitu seperti pengembangan vaksin mRNA untuk COVID-19 dan robot yang membuat manusia dalam pekerjaan barat. Semua perkembangan ini didukung oleh kemajuan di bidang hardware and software serta kemudahan akses teknologi melalui smartphone and cloud computing. Jadi bisa kita simpulkan bahwa perkembangan teknologi terus bergerak maju dan sangat berperan dalam mempermudah kehidupan manusia di berbagai bidang. Oke, selanjutnya saya Jihan Aulia. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengaruh teknologi dalam kehidupan sehari-hari, baik dari positif maupun negatif, serta memberikan kesimpulan dan saran. Jadi, teknologi ini telah membuat hidup kita menjadi lebih efisien, terhubung, dan nyaman. Contohnya dalam komunikasi dan sosialisasi, kita bisa menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Zoom, atau Instagram untuk berhubungan dengan keluarga dan teman di seluruh dunia tanpa batas waktu dan jarak. Hal ini sangat terasa manfaatnya, terutama saat pandemi COVID-19. Dalam bidang pendidikan dan informasi, teknologi membuat belajar jadi lebih mudah melalui Google, YouTube, atau platform e-learning seperti Coursera. Siapapun dapat belajar kapan aja dan di mana saja. Anak-anak bisa mengikuti pelajaran secara online, sedangkan orang dewasa bisa meningkatkan keterampilan lewat kursus virtual. Di bidang kesehatan, ada berbagai inovasi seperti aplikasi Fitbit yang membantu memantau layanan hingga telemedis yang memungkinkan konsultasi dokter secara online. Bahkan teknologi ini memungkinkan operasi robotik yang lebih akurat dan aman. Lalu, dalam ekonomi dan produktivitas seperti Shopee atau Tokopedia mempermudah kita berbelanja, sedangkan seperti Google membantu meningkatkan efisiensi kerja. Di Indonesia sendiri, teknologi juga berperan besar dalam mendukung UMKM agar bisa berkembang melalui platform digital. Dan yang terakhir, di bidang hiburan dan kreativitas, kita bisa menikmati layanan seperti Netflix atau TikTok untuk hiburan tanpa batas. Selain itu, software editing video kini membuat siapapun dapat berkreasi dan menghasilkan konten menarik. Secara keseluruhan, teknologi telah meningkatkan kualitas hidup manusia, menghemat waktu, dan membuka banyak peluang baru, terutama di negara berkembang seperti di Indonesia. Oke, di sini saya akan membahas tentang pengaruh negatif dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan bermanfaat, perkembangan teknologi juga membawa tantangan yang perlu diwaspadai loh. Salah satunya adalah
Yang pertama, ketergantungan dan kesehatan mental, di mana banyak orang kecanduan smartphone yang menyebabkan nomofobia, ketakutan kehilangan ponsel. Ini bisa menurunkan kualitas tidur, meningkatkan stres, dan mengurangi interaksi sosial langsung seperti bertemu teman secara tatap muka. Dan yang kedua adalah privasi dan keamanan. Data pribadi sering diretas atau disalahgunakan, seperti kasus pencurian identitas melalui phishing. Di Indonesia, isu ini semakin relevan dengan maraknya transaksi online. Yang ketiga yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Teknologi ini bisa memperluas kesenjangan, di mana hanya mereka yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi yang bisa memanfaatkannya. Selain itu, otomatis pekerjaan, misalnya robot di pabrik, menyebabkan pengangguran di sektor manual. Dampak yang keempat yaitu dampak lingkungan. Produksi gadget menghasilkan limbah elektronik dan penggunaan data center besar-besaran meningkatkan emisi karbon, misalnya pertambangan bahan untuk baterai litium bisa merusak lingkungan. Dan yang terakhir yaitu manipulasi informasi, di mana media sosial memudahkan penyebaran hoaks atau berita palsu yang mempengaruhi opini publik dan bahkan stabilitas sosial, seperti kasus di Indonesia dengan isu politik online. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.